Apakah gas air mata hanya bikin mata perih sementara atau benar-benar bisa membuat orang kehilangan penglihatan secara permanen? Pertanyaan ini sering muncul terutama setelah gas air mata digunakan dalam pengendalian massa. Banyak yang mengira efeknya sebatas sementara, mata pedih, berair, dan buram. Namun sains menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, paparan gas air mata dapat menimbulkan kerusakan mata yang serius hingga kebutaan permanen. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Komposisi kimia gas air mata. Gas air mata bukan gas murni, melainkan partikel kimia iritan seperti CS atau chlorobenzylidine malonitrile, CN disebut juga chloroacetophenon, dan OC atau oleoresin capsicum merupakan ekstrak cabai. Zat ini dirancang untuk memicu respons iritasi akut pada mata, saluran napas, dan kulit. Karena partikel halusnya bisa menempel di kornea, risiko cedera mata cukup tinggi. 2. Reaksi awal pada mata. Begitu terkena gas air mata, mata langsung terasa panas, perih, dan berair deras. Ini adalah reaksi protektif alami tubuh. Studi di Ophthalmology Journal tahun 2018 menjelaskan bahwa paparan singkat biasanya tidak berbahaya jangka panjang. Namun kontak langsung dalam dosis tinggi dapat merusak epitel kornea, menyebabkan abrasi dan luka terbuka. 3. Risiko abrasi dan ulkus kornea. Abrasi kornea adalah luka pada permukaan bening mata. Jika tidak segera ditangani, bisa berkembang menjadi ulkus atau borok kornea. Ulkus ini dapat meninggalkan jaringan parut, mengaburkan penglihatan permanen. Laporan kasus di BMJ Case Reports tahun 2019 mencatat pasien yang mengalami kehilangan penglihatan sebagian setelah terkena gas air mata pada jarak dekat. 4. Paparan berulang dan keratitis kronis. Paparan berulang gas air mata dapat menyebabkan keratitis atau peradangan kornea kronis. Kondisi ini membuat mata sering merah, nyeri, dan lebih rentan infeksi. Studi di Environmental Health Perspectives tahun 2020 menyebutkan bahwa paparan berulang meningkatkan risiko kerusakan mata permanen, terutama bila akses ke perawatan medis terbatas. Cedera langsung dari tabung gas. Selain efek kimia, tabung pelontar gas air mata juga bisa menyebabkan trauma mekanis. Bila mengenai wajah dengan kecepatan tinggi, tabung bisa menimbulkan fraktur tulang orbital atau bahkan ruptur bola mata. Kasus kebutaan permanen akibat tabung gas air mata pernah dilaporkan di Turki tahun 2013 dan Hong Kong tahun 2019. 6. Risiko lebih tinggi pada kelompok rentan. Orang dengan penyakit mata sebelumnya, misalnya glaukoma, infeksi, atau luka kornea, lebih rentan mengalami kerusakan permanen. Anak-anak juga lebih berisiko karena refleks berkedip dan produksi air mata belum sekuat orang dewasa. Pada lansia, proses penyembuhan kornea lebih lambat sehingga komplikasi lebih mudah terjadi. 7. Faktor paparan yang menentukan tingkat bahaya. Tidak semua paparan gas air mata berujung kebutaan. Tingkat risikonya dipengaruhi oleh konsentrasi gas, lama paparan, jarak paparan, kontak dekat jauh lebih berbahaya, kondisi medis mata sebelumnya. Dengan kata lain, kebutaan biasanya terjadi pada paparan ekstrem, bukan paparan ringan sesaat. 8. Efek tidak langsung, infeksi sekunder. Gas air mata membuat orang sering mengucek mata dengan tangan kotor. Hal ini meningkatkan risiko infeksi bakteri atau jamur. Infeksi inilah yang dapat merusak kornea dan berujung kebutaan bila tidak segera diobati. Journal of Toxicology tahun 2019 mencatat peningkatan kasus infeksi mata pasca paparan gas air mata di wilayah konflik. 9. Penanganan pertama yang tepat. Pertolongan pertama sangat penting untuk mencegah kerusakan permanen. Caranya adalah membilas mata dengan air bersih mengalir minimal 15 menit, hindari mengucek mata, dan segera mencari bantuan medis bila penglihatan buram tidak hilang setelah beberapa jam. Dokter biasanya memberikan tetes mata antibakteri, antiinflamasi, atau perawatan khusus jika ada luka kornea. Kesimpulan ke-10, bisa menyebabkan kebutaan tapi tidak selalu. Gas air mata umumnya menyebabkan iritasi sementara. Namun dalam kondisi paparan berat, berulang, atau mengenai langsung dalam jarak dekat, risiko kebutaan nyata adanya. Kebutaan bisa terjadi akibat abrasi kornea, ulkus, trauma tabung, atau infeksi sekunder. Jadi, gas air mata tidak bisa dianggap sekadar alat sementara yang aman, melainkan tetap berpotensi menimbulkan kerusakan serius pada mata. Sekarang pertanyaannya, menurut kamu apakah penggunaan gas air mata masih bisa dianggap etis sebagai alat pengendali massa bila risikonya bisa sampai membuat orang buta? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini untuk penjelasan kesehatan menarik lainnya.